Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Dilia. Saya dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Saya dari kelas C2, NIM 13020210226. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama saya, yang dimana dia adalah pengukuran perangkat lunak dengan metode direct. Pertama-tama saya akan membacakan judul dari studi kasus saya, yaitu pengukuran kinerja sistem absensi siswa berbasis QR code. Baik, pertama saya akan jelaskan tentang metode direct dulu. Metode direct itu merupakan metode langsung yang dimana teknik yang digunakan dalam berbagai bidang seperti riset, analisis data, atau pengajaran, di mana informasi atau data dikumpulkan atau diproses tanpa melalui perantara atau tahapan yang kompleks. Dalam konteks riset, misalnya metode direct merujuk pada pengumpulan data yang langsung dari sumber utama seperti wawancara atau observasi langsung, tanpa menggunakan alat atau teknik yang menyaring data tersebut terlebih dahulu. Secara umum, metode direct mengutamakan kesederhanaan dan keakuratan dengan menghindari proses perantara yang bisa mempengaruhi hasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait absensi QR code. Pertama, absensi. Absensi itu adalah catatan kehadiran atau ketidakhadiran seseorang atau sekumpulan orang di dalam suatu kegiatan. QR code sendiri perangkat elektronik yang berfungsi untuk membaca kode batang atau barcode yang mendekodekan informasi yang terkandung di dalamnya. Untuk deskripsi sistemnya, di sini ada sekolah yang telah mengimplementasikan sistem absensi berbasis QR code untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran siswa. Sistem ini dirancang untuk memindai kode QR yang dimiliki setiap siswa, mencatat kehadiran secara otomatis, dan menghasilkan laporan secara real time. Baik, selanjutnya ada tujuan pengukuran. Tujuan pengukurannya di sini itu mengukur atribut teknis perangkat lunak secara langsung untuk menilai kinerja sistem dalam hal efisiensi, kapasitas, dan keandalan. Baik, di sini ada tabel pengukuran perangkat lunak metode direct. Di sini ada parameternya yang dimana jumlah baris kode, definisinya yaitu total jumlah baris kode yang ditulis selama pengembangan perangkat lunak. Tujuannya sendiri yaitu menilai kompleksitas sistem. Untuk hasil pengukurannya, dia totalnya 15.000 LOC. Untuk modul pertama absensi dia 5.000, dan laporan 4.000, dan autentikasi 3.000. Dan untuk parameter waktu eksekusi proses, definisinya yaitu waktu yang diperlukan sistem untuk menyelesaikan tugas tertentu dan mengevaluasi efisiensi sistem. Itu adalah tujuannya. Dan untuk hasil pengukurannya, pemindaian QR code selama 0,8 detik. Dan untuk pembuatan laporan dia ada 7 detik, dan login penggunanya selama 2 detik. Selanjutnya ada parameter penggunaan memori dan CPU, yang dimana definisinya itu jumlah memori dan kapasitas CPU yang digunakan saat sistem berjalan. Dan tujuannya menilai efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk hasil pengukurannya sendiri, memori rata-rata 120 MB dan CPU-nya maksimum 15%. Untuk parameter kapasitas penanganan data, yaitu definisinya jumlah data yang dapat diproses sistem dalam satu waktu. Dan tujuannya menilai skalabilitas sistem. Dan hasil pengukurannya yaitu kapasitas layanan itu 100.000 siswa per sesi, dan kapasitas database-nya itu 10 juta data. Dan untuk parameter tingkat keberhasilan proses, dia adalah definisinya persentasi keberhasilan sistem menyelesaikan tugas tanpa kesalahan, dan tujuannya menilai keandalan sistem. Hasil pengukurannya, keberhasilan pemindaian QR code itu sebanyak 98%, dan keakuratan laporannya itu 99,8%. Untuk parameter jumlah bug yang ditemukan itu definisinya jumlah kesalahan teknis yang ditemukan selama pengujian. Untuk tujuannya sendiri menilai kualitas perangkat lunak. Dan untuk hasil pengukurannya, bug kritis itu dia 3, dia itu fungsi utama. Dan untuk antar muka bug minornya itu 10, dan total bugnya itu jadi dia 13.
Baik, selanjutnya di sini ada tabel penentuan kualitas perangkat lunak. Di sini ada aspek kualitas, parameter yang dinilai, hasil evaluasi, dan penjelasannya. Untuk aspek kualitas kontrol kualitasnya di sini pertama ada kontrol kualitas. Parameter yang dinilainya itu dia ada pengujian fungsionalitas dan juga ada pengujian keamanan dan pengujian kinerja. Untuk hasil evaluasinya sendiri, semua fitur utama itu berfungsi sesuai spesifikasi, dan kedua, keamanan sistem terjamin, dan yang ketiga, kinerja sistem stabil dan cepat. Untuk penjelasan singkatnya, pengujian memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan baik, aman, dan cepat di lingkungan operasional. Untuk jaminan kualitasnya sendiri, dokumen proyek, proses, dan pengembangan standar, dan juga ada kepuasan pengguna. Untuk hasil evaluasinya sendiri, dokumentasi lengkap dan mudah dipahami. Dan kedua itu ada proses pengembangan mengikuti standar SDLC. Dan kepuasan penggunanya itu 95%. Untuk penjelasan singkatnya, menjamin bahwa perangkat lunak dikembangkan dengan mengikuti prosedur yang standar dan memenuhi harapan pengguna. Untuk biayanya sendiri, pertama ada biaya pengembangan, ada biaya pemeliharaan, dan juga efisiensi anggaran. Untuk hasil evaluasinya itu biaya pengembangannya sekitar 50 juta, dan untuk biaya pemeliharaannya itu sekitar 5 juta per tahun. Dan untuk CPR-nya itu 10.000 per siswa. Untuk penjelasan singkatnya, biaya pengembangan dan pemeliharaan terukur dengan efisiensi yang baik dalam biaya versus manfaat yang diperoleh. Untuk kesimpulan sendiri yang saya jelaskan dari tadi itu berdasarkan pengukuran perangkat lunak ini menggunakan metode direct, sistem absensi berbasis QR code ini menunjukkan kinerja yang efisien dan efektif. Waktu eksekusi rata-rata juga itu pemindahan QR code-nya itu hanya 0,8 detik per siswa. Dan pembuatan laporan memakan waktu 7 detik yang masih bisa ditingkatkan. Sistem ini juga itu menunjukkan penggunaan memorinya itu efisien. Kenapa? Karena penggunaannya itu hanya 120 MB dan rendahnya penggunaan CPU itu hanya 15%. Jadi dia itu menjadikan compatible dengan perangkat berspesifikasi minimal. Jadi tingkat keberhasilan pemindahan mencapai itu 98% dengan akurasi laporan 99,8%. Jadi meskipun masih terdapat beberapa bug yang perlu diperbaiki, tetapi secara keseluruhan itu perangkat lunak ini sudah memiliki performa yang sangat baik dan efisien juga dalam penggunaan sumber daya dan dapat menangani kapasitas data yang besar. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.